Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak yang hebat, walaupun kita masih belajar dari rumah, Ibu harapkan anak-anak tetap belajar dengan semangat. Nah, supaya belajar kita hari ini semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Uwi. Ge. Nah, anak-anak yang hebat, Ibu Mita punya gambar. Yuk silakan anak-anak mengamati gambar berikut ini. Nah, siapa yang tahu ya kegiatan apa saja yang dilakukan berdasarkan gambar? Oke, pintar ya. Ada yang sedang bermain sepeda, ada yang sedang membaca buku, ada yang berbagi makanan dengan teman, dan gambar terakhir ada yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Nah, anak-anak Ibu, semua kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mencerminkan hidup rukun. Nah, hidup rukun dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu tanya, hari ini kita belajar temanya tentang apa ya? Oke, good job ya. Kita belajar dengan tema 1, tema hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca teks cerita hidup rukun yang berisi ungkapan, peserta didik dapat menyebutkan ungkapan dengan benar. 2. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, peserta didik dapat menyebutkan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. 3. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, peserta didik dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan benar. 4. Setelah menyanyikan lagu anak-anak, peserta didik dapat membedakan bunyi panjang dan pendek pada lagu anak dengan tepat. Nah, sekarang anak-anak buka buku tema 1-nya halaman 3. Anak-anak yang hebat, sekarang mari kita baca teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, pada teks cerita ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin, ada kata yang ditulis dengan bercetak miring ya, atau tulisannya miring ya nak, yaitu buah tangan dan buah hati. Nah, buah tangan dan buah hati ini merupakan ungkapan. Nah, tahukah anak-anak apa itu ya ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, setiap ungkapan memiliki arti. Jadi ungkapan yang terdapat dalam teks cerita ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin adalah iya, pintar, buah tangan dan buah hati. Nah, buah tangan artinya oleh-oleh, buah hati artinya anak. Sekarang kita perhatikan contoh ungkapan dalam kalimat ya. Di sini Bu Nita ada buat contoh 1. Nenek datang dari desa membawa buah tangan. Nah, ungkapan yang terdapat dalam kalimat ini adalah buah tangan.
Jadi kalimat ini artinya nenek datang dari desa membawa oleh-oleh. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan, tapi percakapannya belum selesai. Nanti tugas anak-anak di rumah melanjutkan percakapan dengan bahasa atau kata-kata anak-anak sendiri. Di sini ada Ayah, Udin, dan Siti. Nah, Ayah, anak-anak, Ayah membawa buah tangan. Nah, siapa yang tahu ya? Kira-kira apa ya yang diucapkan Udin dan Siti? Iya, Udin mengucapkan, "Ore, Ayah pulang bawa oleh-oleh." Sedangkan Siti mengucapkan, "Terima kasih Ayah." Nah, nanti anak-anak boleh melanjutkan percakapan, boleh berbeda dari Siti dan Udin. Nah, anak-anak, tadi Ayah memberi oleh-olehnya yaitu buku. Nah, kita mau menghitung kubus ya, jumlah kubus. Nah, di sini ada gambar kubus. Nah, ini namanya kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, kubus ini namanya kubus ratusan karena jumlahnya 100. Nah, berikut ini ada juga kubus. Nah, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, ini namanya satu kubus puluhan, isinya 10. Mari kita hitung berapa jumlah kubus puluhan ini ya anak-anak. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7 kubus puluhan. Jadi nilainya 70. Nah, sekarang mari kita lihat contoh ya. Nah, di sini kubus yang di depan ini adalah kubus ratusan. Kubus ratusan jumlahnya ada 2. Sedangkan yang kubus kedua ini atau yang di tengah adalah kubus puluhan. Yang ketiga ini atau yang di belakang adalah kubus satuan. Yuk, ada berapa ya kubus ratusannya? Iya, ada 2. Maka nilainya 200. Pintar. Kubus puluhannya ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilainya adalah 70. Kubus satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuannya. Jadi jumlah kubusnya adalah 277. Banyaknya kubus ada 277. Dibaca, nah kalau dikatakan dibaca berarti ditulis dengan huruf atau kata-kata. 277. Yuk, Ibu kasih contoh satu lagi ya. Nah, di sini ada kubus. Nah, yang di depan tadi kubus ratusan. Berapa jumlah kubus ratusannya? 1, berarti nilainya 100. Nah, ditambah berapa jumlah kubus puluhannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya ada berapa anak-anak? Iya, 50. Berapa kubus satuannya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Jadi jumlahnya ada 154. Ya, dibaca 154. Nah, anak-anak, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama lagu ya berikut ini. Anak-anak bernyanyi dengan kuat ya. Nah, lagu Perama dan Sopan ciptaan Pak Dal.
Anis kita sudah bernyanyi lagu Peramah dan Sopan. Nah, bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Nah, untuk membedakan bunyi pendek dan bunyi panjang pada saat kita menyanyi itu ada dua ya. Nah, bunyi pendek itu tandanya lingkaran, sedangkan bunyi panjang itu garis ya. Jadi suku kata yang dinyanyikan itu sebentar itu bunyi pendek, tandanya atau simbolnya adalah lingkaran. Sedangkan suku kata yang dinyanyikan lama itu berarti bunyi panjang, tandanya adalah garis. Nah, sekarang mari kita lihat contoh penggunaan bunyi pendek dan panjang pada lagu Peramah dan Sopan. Nah, ini ada teksnya ya anak-anak. Bukannya congkak. Nah, tadi untuk lingkaran itu untuk bunyi pendek. Oke. Untuk yang garis adalah bunyi panjang. Nah, anak-anak nanti hafalkan lagu Peramah dan Sopan seperti contoh yang di video ya. Yuk kita nyanyikan yang baris pertama yuk. Bukannya congkak. Nah, bukannya congkak. Kalau suku katanya dinyanyikan sebentar berarti itu bunyi pendek, maka tandanya adalah lingkaran. Bukannya, nah ini kan dinyanyikan sebentar ya, nyanyikannya sebentar, maka bunyi pendek tanda lingkaran. Congkak, nah congkak kan dia nyanyikan lama lebih panjang, berarti tandanya garis karena bunyi panjang. Bukannya congkak, bisa ya anak-anak. Nah, baris yang kedua, bukannya sombong. Nah, bunyi di sini kan agak panjang, agak lama dinyanyikan. Bukannya sombong. Jadi bunyinya garis, kan dan nya itu lingkaran. Sombong itu garis karena dia bunyi panjang ya. Nanti anak-anak pelajari lagi, hafalkan nanti lagunya sesuai video supaya anak-anak bisa menentukan mana suku kata yang ketika dinyanyikan bunyinya panjang atau bunyinya pendek. Bisa ya anak ibu? Nah, anak-anak yang manis, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Oke, good ya. Kita sudah belajar ungkapan berdasarkan isi teks cerita. Lalu kita belajar apa lagi? Iya, kita sudah belajar membaca lambang bilangan sampai dengan 999 berdasarkan kumpulan kubus lebih dari 100. Yang ketiga, kita juga sudah belajar membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu anak-anak. Nah, anak-anak yang hebat, nanti tugasnya anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan tulisan yang rapi. Nanti tugasnya akan ibu kirim di WA grup kelas 2B. Nah, anak-anak jangan lupa pesan Bu Nita, kerjakan semua tugas-tugas dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai melakukan kegiatan, jangan lupa untuk mencuci tangan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat belajar anak-anak ibu yang baik. Tuhan memberkati.